Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, pada ujian akhir semester Universitas Siber Asia Jakarta, semester genap tahun ajaran 2023-2024, dengan mata kuliah Sistem Jaringan 1, kelas IT 402, Prodi PJJ Informatika S1. Dosen pengampu Ibu Insinyur Heni Yulianti MM, MKOM, dengan sifat ujian take home test. Nama mahasiswa saya Ujang Kamun dengan NIM 220401010212. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tugas UAS mata kuliah Sistem Jaringan 1 pada pertemuan 7 sampai dengan pertemuan 15. Yang mana di dalamnya ada ICMP Message, Address Resolution Protocol, ada konfigurasi router antar autonomous system, pengelamatan IPv6, ICMP Internet Control Message Protocol, Transroute Layer proses komunikasi dari TCP, dan layer aplikasi. ICMP Message. ICMP V4 dan ICMP V46 Message adalah Internet Control Message Protocol, memberikan umpan balik tentang masalah yang berkaitan dengan pemrosesan paket IP dalam kondisi tertentu. Host lokal mengirimkan permintaan. ICMP Echo Message dapat digunakan untuk menguji keterjangkauan suatu host pada jaringan IP. Dalam contoh, host lokal mengirimkan permintaan gema ICMP ke host. Jika host tersedia, host tujuan merespon dengan balasan gema. Ya, ini gambarnya. Selanjutnya, destination or service unreachable. Itu pesan ICMP destination unreachable dapat digunakan untuk memberitahu sumber bahwa suatu tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau. Pesan ICMP akan menyatakan kode yang menunjukkan mengapa paket tidak dikirimkan. Time exceeded. Ketika file time to live TTL dalam sebuah paket dikurangi menjadi 0, pesan ICMP V4 time exceeded akan dikirimkan ke host sumber. ICMP V6 juga mengirimkan pesan time exceeded. Alih-alih bidang TTL IP V4, ICMP V6 menggunakan bidang batas op IP V6 untuk menentukan apakah paket telah kadaluarsa. Nah, ini gambarnya di bawah. Ada pinging 8.8.8.8 with 32 bit of data. Pesan waktu terlampaui, catatannya adalah pesan waktu terlampaui digunakan oleh threshold. ICMP message, ICMP V6 message selanjutan. Ping and threshold testing test connectivity. Perintah ping adalah utilities pengujian IPv4 dan IPv6 yang menggunakan permintaan gema ICMP dan pesan balasan gema untuk menguji konektivitas antara host dan memberikan ringkasan yang mencakup tingkat keberhasilan dan waktu pulang pergi rata-rata ke tujuan. Jika balasan tidak diterima dalam batas waktu, ping memberikan pesan yang menunjukkan bahwa respon tidak diterima. Ping pertama biasanya akan mencapai batas waktu jika resolusi alamat
ARP atau ND perlu dilakukan sebelum mengirim permintaan gema ICMP. Itu gambar di sampingnya. Selanjutnya, ping the loopback. Ping dapat digunakan untuk menguji konfigurasi internal IP pi kecil 4 atau IP pi kecil 6 pada host lokal. Untuk melakukannya, ping alamat loopback lokal 127.0.0.1 untuk IP pi kecil 4. Host lokal dapat melakukan ping ke host lain di jaringan jarak jauh. Ping yang berhasil di seluruh jaringan internet mengkonfirmasi adanya komunikasi di jaringan lokal. Selanjutnya, ping default gateway. Perintah ping dapat digunakan untuk menguji kemampuan host dalam berkomunikasi di jaringan lokal. Alamat gateway default paling sering digunakan karena router biasanya selalu beroperasi. Ping yang berhasil ke gateway dapat menunjukkan bahwa host dan antarmuka router yang berfungsi sebagai gateway default, keduanya beroperasi di jaringan lokal. Jika alamat gateway default tidak merespon, ping dapat dikirim ke alamat IP host lain di jaringan lokal yang diketahui beroperasi. Dan itu adalah gambar di sampingnya ada IP address, subnet mask, default gateway. Selanjutnya ping remote host. Ping juga dapat digunakan untuk menguji kemampuan host lokal untuk berkomunikasi melalui jaringan internet. Host lokal dapat melakukan ping ke host di jaringan jarak jauh. Ping yang berhasil di jaringan internet mengonfirmasi komunikasi di jaringan lokal. Catatan. Ping entry hottest result test the fact. Threshold atau threshold adalah utilitas yang digunakan untuk menguji jalur antara dua host dan menyediakan daftar hop yang berhasil dicapai sepanjang jalur tersebut. Threshold test the path. Lanjutan. Threshold kemudian secara progresif menambah bidang TTL 2, 3, 4 untuk setiap rangkaian pesan. Hal ini memberikan trace alamat setiap hop saat paket mengalami timeout lebih jauh di sepanjang jalur. Selanjutnya, Address Resolution Protocol. ARP, Address Resolution Protocol dan cara kerjanya. ARP adalah istilah yang digunakan untuk mencari IP address atau alamat MAC perangkat. Ketika mengakses suatu website, browser menghubungkan koneksi antara dua sistem menggunakan layer aplikasi seperti HTTP. Layer ini melibatkan Transmission Control Protocol atau CP dan lapisan pendukung lainnya untuk menambahkan informasi seperti nomor port, IP address, dan MAC address. Apa yang dimaksud dengan ARP? Address Resolution Protocol atau ARP adalah protokol yang digunakan untuk menemukan MAC address perangkat di suatu jaringan berdasarkan alamat IP. Dalam lapisan jaringan bermodel OC layer, ARP bekerja antara layer 2 dan layer 3. Fungsi utama protokol ini adalah merubah IP address 32 bit IP kecil 4 menjadi 48 bit yang merupakan alamat untuk MAC address. Adapun dua kelebihan utama menggunakan ARP diantaranya MAC address bisa didapatkan secara mudah dan cepat jika sudah mengetahui IP address-nya. Tidak memerlukan konfigurasi yang rumit pada node akhir karena MAC address bisa ditemukan kapanpun saat dibutuhkan. Kesimpulan. Pada sini kita tentu sudah tahu apa itu ARP. Mulai dari pengertian, jenis, hingga cara kerjanya. ARP adalah protokol yang digunakan untuk menemukan MAC address perangkat di suatu jaringan dengan cara memanfaatkan IP address penerima. Protokol ini digunakan agar setiap perangkat dalam jaringan bisa berkomunikasi dan bertukar data suatu sama lain. Destination on-SAM network. Ada dua alamat utama yang ditetapkan ke perangkat pada LAN Internet. Alamat fisik lapisan 2 atau alamat MAC digunakan untuk komunikasi NIC dan
ke NIC pada jaringan Ethernet yang sama. Alamat logis lapisan 3 atau alamat IP digunakan untuk mengirim paket dari paket sumber ke perangkat tujuan. Alamat lapisan 2 digunakan untuk mengirimkan bingkai dari satu NIC ke NIC lain pada jaringan yang sama. Jika alamat IP tujuan berada pada jaringan yang sama, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat MAC perangkat tujuan. Destination on remote network. Bila alamat IP tujuan berada di jaringan jarak jauh, alamat MAC tujuan adalah alamat gateway default. ARP digunakan oleh IP kecil 4 untuk mengaitkan alamat IP kecil 4 perangkat dengan alamat MAC NIC NIC perangkat. ICMP V6 V kecil 6 digunakan oleh IP V kecil 6 untuk mengaitkan alamat IP V6 perangkat dengan alamat MAC NIC perangkat. ARP overview. Suatu perangkat menggunakan ARP untuk menentukan alamat IMC tujuan satu perangkat lokal ketika perangkat tersebut mengganti alamat IP si kecil 4-nya. ARP menjadikan dua fungsi dasar, mengubah alamat IP menjadi alamat max, menjaga tabel ARP, pemetaan IP 4 ke alamat MAP. ARP dan RARP. Catatan, internet disediakan pada alamat IP. Protokol tautan data internet FDDI ATM mungkin memiliki alamat MAC yang berbeda. Protokol ARP dan RARP melakukan penerjemahan antara lain IP dan alamat lapisan MAC. Kita akan membahas ARP untuk LAN siaran khusus LAN internet. Selanjutnya, address transaction with ARP. Permintaan ARP. Argon menyiarkan permintaan ARP ke semua stasiun di jaringan. Beberapa alamat perangkat keras router 137. Balasan ARP. Router 137 merespon dengan balasan ARP yang berisi alamat perangkat. A. Permintaan ARP dengan tabelnya seperti ini. Berada di huruf A. Dan balasan ARP gambar B. Seperti yang terdapat pada gambar. Proxy ARP. Proxy ARP yaitu host atau router merespon permintaan ARP yang datang dari satu jaringan yang terhubung untuk host yang berada di jaringan terhubung lainnya. Dan ini gambarnya. Selanjutnya, konfigurasi routing antar autonomous system. Konfigurasi ada 3 di dalam konfigurasi routing, yaitu konfigurasi router pada stub AS, konfigurasi router pada multi-home AS, konfigurasi router pada core AS. Outcome atau capaiannya adalah mengkonfigurasi router pada stub AS, mengkonfigurasi router pada multi-home AS, mengkonfigurasi router pada core AS. Autonomous System atau AS adalah kumpulan dari jaringan dalam satu administrasi kebijakan yang sama. Biasanya mengacu pada satu institusi, contoh seperti Telkom, Indosat, dan XL, dan lain-lain. AS diperlukan bila suatu jaringan terhubung ke arah dari satu AS yang memiliki kebijakan routing yang berbeda. Border Gateway Protocol. Border Gateway Protocol atau BGP merupakan routing protokol yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi antara autonomous system AS. BGP merupakan protokol routing yang memanfaatkan protokol TCP untuk pertukaran informasi antara router. Border Gateway Protocol mendukung classless interdomain routing. Banyak digunakan pada backbone internet. BGP yang digunakan sekarang adalah versi 4 atau BGP I-4. BGP speaker adalah router border yang bertukar informasi BGP. BGP speaker disebut peer.
Border Gateway Protocol, ini adalah gambarnya. Selanjutnya adalah konfigurasi router pada stub AS. Jika sebuah AS hanya memiliki satu gerbang, keluar jaringan disebut single homed system. Single homed autonomous system disebut juga stub network or stubs. Selanjutnya, konfigurasi router pada stub AS. Beginilah diagramnya. Konfigurasi A, konfigurasi B, AS100, AS200. Selanjutnya, konfigurasi router pada multi-home AS. Jadi lebih dari satu perangkat atau satu AS. Pengertian multi sebuah jaringan, contoh AS300, mempunyai 2 atau lebih gerbang keluaran jaringan AS. Jaringan di luarnya adalah contoh Telkomsel sama XL misalkan. Konfigurasi router pada COR AS. Saat BGP dijalankan di dalam AS, maka disebut internal BGP atau IBGP. Saat BGP dijalankan di antara AS, maka disebut external BGP atau EBGP. Router BGP yang merouterkan IBGP traffic disebut transit router. Router-router yang diletaknya di perbatasan AS antar jaringan dan menggunakan EBGP untuk bertukar informasi disebut border router atau edge router. Kebutuhan IP6, IPv kecil 6, IPv kecil 4 kehabisan alamat. IPv kecil 6 adalah penerus IPv kecil 4. IPv kecil 6 memiliki ruang alamat 128 bit yang jauh lebih besar. Pengembangan IPv kecil 6 juga mencakup perbaikan untuk keterbatasan IPv kecil 4 dan penyempurnaan lainnya. Dengan meningkatnya populasi internet, ruang alamat IPv kecil 4 yang terbatas. Masalah dengan NAT dan IoT saatnya telah tiba untuk memulai transisi ke IPv kecil 6. Koeksistensi IP4 dan IPv kecil 6. IPv kecil 6 dan IPv kecil 4 akan selalu berdampingan dengan erat dan transisi akan berjalan terus-menerus. IETF telah menciptakan berbagai protokol dan alat untuk membantu administrator jaringan memigrasikan jaringan mereka ke IPv kecil 6. Teknik migrasi dapat dibagi menjadi 3 kategori. 1, 2 stack, 2 tunneling, 3 translasi. Representasi pengalaman pada IPv kecil 6. Format pengalamatan IPv kecil 6 ya panjangnya 128 bit dan ditulis dalam heksadesimal. Alamatnya tidak peka terhadap huruf kecil atau besar. Dapat tulis dalam huruf kecil atau besar. Format pilihan untuk menulis alamat IPv kecil 6 adalah X.2X.2X dan seterusnya dengan setiap X terdiri dari 4 nilai heksadesimal. Contoh seperti di bawah ini 20.0.1.00011.2.11.2.000 dan seterusnya. Representasi pengalaman pada IPv kecil 6 yaitu hilangkan nolnya di depan. Aturan pertama untuk membantu mengurangi notasi alamat IPv kecil 6 adalah menghilangkan 0 di depannya. Kedua, titik 2 ganda. Titik 2 ganda dapat menggantikan string
tunggal apapun yang berdekatan dari satu atau lebih hexa 16 bit yang semuanya berisi 0. Jadi 0 yang berderet itu bisa digantikan dengan titik 2 ganda. Jadi nolnya bisa digantikan atau dihilangkan dan digantikan oleh titik 2 ganda. Tipe pengalamatan IP6 panjang awal IPv kecil 6 panjang awalan direpresentasikan dalam notasi garis miring dan digunakan untuk menunjukkan bagian jaringan dari alamat IPv6. Jenis alamat uniset IPv6 berbeda dengan perangkat IPv4 yang hanya memiliki satu alamat. Alamat IPv6 biasa memiliki dua alamat unicast. Alamat unicast global dan link lokal atau LLA. Alamat unit global. Global unit. Catatan tentang alamat lokal unik. Alamat lokal unik IPv6 itu memiliki berkesamaan dengan alamat pribadi RFC 1918 untuk IPv kecil 6, 4. Namun terdapat perbedaan yang signifikan. Struktur GUA IPv6 atau awalan perutuan global. Terus ID subnet, ID antarmuka. IP6 LLA, alamat link lokal IPv6 memungkinkan perangkat berkomunikasi dengan perangkat berkemampuan IPv6 lainnya pada link yang sama dan hanya pada link tersebut atau subnet. Konfigurasi GUA statis pada router. Sebagian besar perintah konfigurasi dan verifikasi IPv6 di Cisco IOS berupa dengan rekan-rekan IPv4 mereka dalam banyak kasus. Satu-satunya perubahan adalah penggunaan IPv6 sebagai pengganti IP dalam perintah. Pengalamatan dinamis GUA. Ada metode 1, SLAACC, SLAAC. Metode 2, SLAAC dan DPCHP tetherless. Metode 3-nya DHCP I kecil 6 state 4. Proses EUI 64 GUA GUA IPv kecil 6 PS dihasilkan secara acak jika pesan era berupa LAAC atau SLAC dengan DHCP V kecil 6 stateless. Klien harus membuat ID antarmukanya sendiri. ID antarmuka dapat dibuat menggunakan proses EUI 64 atau nomor 64 bit yang dihasilkan secara acak. Alamat multicast IPv kecil 6 yang terkenal, ada dua grup multicast yang ditugaskan IPv kecil 6 yang umum, yaitu FF02.2 ganda 1. Grup multicast semua node. Dan FF02.2 ganda 2. Grup multicast semua router. Node yang diminta multicast IPv6 yaitu alamat multicast node yang diminta mirip dengan alamat multicast semua node. Subnet pada IPv kecil 6 menggunakan ID subnet. IPv6 dirancang dengan mempertimbangkan subnetting
Bidang ID subnet terpisah di GUA IP v6 digunakan untuk membuat subnet. Bidang ID subnet adalah area antara awalan peraturan global dan ID antarmuka. ICMP Internet Control Message Protocol. Protokol-protokol jaringan. Protokol utama dalam lapisan jaringan adalah IP yang bertanggung jawab untuk host-to-host delivery suatu datagram dari sumber ke tujuan. Namun IP membutuhkan layanan dari protokol-protokol lainnya. ARP digunakan untuk menemukan maximal address next hop. ICMP digunakan untuk menangani kondisi yang tidak normal selama pengiriman datagram seperti terjadinya error. IGMP digunakan untuk multicasting delivery satu sumber banyak penerima. ICMP encapsulation adalah salah satu prinsip dasar dalam object-oriented programming atau OOP yang bertujuan untuk membungkus data dalam satu unit. Tipe dari pesan ICMP. Pesan ICMP dibagi dalam dua kategori, yaitu error reporting message, query message. Tipe dari pesan ICMP atau error reporting, 5 tipe pesan kesalahan tipe dari pesan ICMP query, yaitu 4 tipe query message. Gambarnya seperti di samping. Transport data. Transport data di dalamnya ada role of the transport layer atau peran lapisan transport. Transport layer responsibilities, tanggung jawab lapisan transportasi. Transport layer protokol, protokol lapisan transportasi. Transmission control protokol atau protokol kontrol transmisi. Ada user datagram protokol UDP, protokol data pengguna. Dry transfer layer protokol for dry application, protokol lapisan transport yang tepat untuk aplikasi yang tepat. Tinjauan TCP. TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Pada dasarnya protokol ini adalah protokol jaringan yang mendefinisikan detail tentang bagaimana data dikirim dan diterima melalui adaptor jaringan, hub, switch, router, dan perangkat keras komunikasi jaringan lainnya. Di dalamnya adalah TCP feature, TCP header, TCP header file, application, DUC, TCP. Tinjauan UDP. UDP adalah User Datagram Protocol, adalah protokol transport yang digunakan untuk komunikasi data jaringan komputer. Protokol UDP cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan responsivitas besar. Di dalam tinjauan itu ada UDP feature, UDP header, UDP header field, application dan UDP. Nomor dari port. Nomor dari port cara untuk mengidentifikasi proses tertentu yang menjadi tujuan penerusan pesan internet atau jaringan lain saat pesan tersebut sampai di server. Di dalam nomor dari port ada multiple parallel communication, ada sugar file, ada port number group, ada port number group continuous, dan the nested command. Proses komunikasi dari TCP. TCP server proses. Ada the TCP connection establishment, session termination, TCP 3-way handshake analysis, TCP 3-way handshake analysis continues.
TCP share proses, setiap proses aplikasi yang berjalan di server dikonfigurasi untuk menggunakan nomor port. Dan ini langkah-langkahnya. Ini langkah dari TCP connection establishment. Dan ini langkah-langkah dari session termination. Reliabilitas dan flow control. Reliabilitas dan flow control di dalam TCP reliability guaranteed and override delivery. Ada TCP reliability data loss and retransmission. Ada TCP reliability data loss and retransmission continuous. Ada TCP flow control window size and acknowledgement. Ada juga TCP flow control maximum site, TCP flow control congestion avoidance. Selanjutnya adalah komunikasi pada UDP. UDP ada low overhead versus reliability. Ada unit diagram reassembly, ada UDP server process and request, UDP client process. Ini gambar-gambarnya. Komunikasi data pada UDP di dalamnya adalah application, processing, and session. Ada peer-to-peer, ada web and email protocol, ada IP addressing service, ada file sharing service. Selanjutnya, komunikasi pada UDP juga ada application presentation and session. Di dalamnya ada application layer, ada presentation and session layer, ada TCP application layer protocol. Kemudian peer-to-peer. Dari peer-to-peer itu ada di client server model, ada peer-to-peer network, ada peer-to-peer application, ada common P2 application. Terus web and email protocol, ada hypertext transfer protocol and hypertext markup links. Terus ada HTTP dan HTTPS, ada email protocol, ada SMTP, POP, and IMAP. Ini gambar domain name service, DNS specific format, dan DNS hierarchy. IP address service, dalamnya ada the, gambar di samping menunjukkan the Slunk command, dynamic host comparison protocol, ada DHCP operation. File sharing service, ada gambar di bawahnya adalah file transfer seperti di bawah, server message block seperti di samping. Terima kasih atas perhatiannya dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.